Ya, sehat-sehat. Oke, kita sambil nunggu silakan. Kalau udah bergabung, silakan absen di kolom chat. Oke, kita akan mulai. Masih 27, 29. Yang belum absen silakan absen. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai sifat namanya sifat dari tabel periodik unsur. Kita akan membahas ini. Sebelumnya, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hal kemarin, saya akan munculkan sokratifnya. Oke, sambil berproses, nanti saya akan infokan kalau sudah aktif ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya ke Sokratif, kalian bisa input di sana. Nah, yang pertama kali yang dibahas di videonya, kurang lebih dia membahas tentang, kita akan bahas tentang sifat-sifat periodik unsur, begitu. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah jari-jari atom, ya. Yang pertama adalah jari-jari atom.
Nah, saya mau nanya kira-kira kalau jari-jari atom itu berkaitan, ini adalah satu periode, kemudian yang ke bawah adalah kita namakan golongan. Nah, saya mau nanya, masih 32 ya, masih belum ada yang join. Ada satu orang yang belum join. Oke, saya mau nanya ke Efren. Iya, Pak. Ya, tolong nyalakan videonya. Untuk di dalam jari-jari, videonya bisa nyala. Iya, kalau di dalam jari-jari ini, di dalam satu periode, untuk yang di video gimana? Bertambah kecil, mengecil, atau membesar jari-jari atomnya? Hmm, Di dalam satu periode. nggak tahu, Pak. Oke, kalau di dalam golongan, bagaimana di dalam satu golongan? Jari-jari atom. Tadi kayak kelewat deh saya nonton yang bagian situ. Oke, ya, oke, thank you, Efren. Nah, kemudian, yang dimaksud dengan jari-jari atom itu adalah, jadi yang di teori model atom itu sudah kita membahas ada inti, di dalamnya ada proton, dan di dalamnya ada neutron. Kemudian posisi elektron itu ada di luar dan dia memiliki bentuk orbital masing-masing, gitu ya, memiliki orbital masing-masing. Nah, di sini eh, yang dimaksud jari-jari atom itu adalah bagaimana posisi jarak antara inti dengan elektron paling luar. Ya, jadi elektron paling luar. Itulah yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jadi ingat berkaitan sama elektron valensi. Ya, yang dimaksud adalah yang posisi paling luar. Nah, jaraknya berapa? Itulah jari-jari atom. Nah, melihat hal ini, eh, kira-kira, nah, coba minta tolong Megan, eh, periode di Ya, dalam, Pak. ya, nah, nyalakan videonya. Nah, untuk periode ini itu adalah bagaimana ini trennya atau keteraturan atau sifat periodiknya untuk di dalam satu periode, membesar atau mengecil. Kalau golongannya juga membesar atau mengecil. Gimana menurut Megan? Mengecil, Pak. Mengecil, oke. Nah, kalau untuk di golongannya bagaimana? Untuk di golongannya kira-kira bagaimana? Mengecil atau membesar? Mengecil juga. Mengecil juga. Oke, makasih. Ya. Nah, kita mau perhatikan lagi di sini yang menjadi, kalau periode, di dalam satu periode kita mengetahui, contoh kita ambil dari, kalian bisa juga memperhatikan p-table-nya, gitu ya, p-table-nya. Table.com. Sebentar lagi.
Gimana ini? Mau coba copy paste dulu. Oke, nah di sini menjadi patokan, coba kita perhatikan. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, kita perhatikan periode 2 ya. Di dalam periode 2 artinya dia memiliki 2 kulit. Gitu ya, 2 kulit. Dan kalau kita perhatikan yang menjadi porsi utama, kita lihat ya, berkaitan sama Be, yang nomor atomnya itu 4, kemudian sama nitrogen yang nomor atomnya 7. Ini 4 dan 7. Kita mau amati sama-sama. Berkaitan sama Be, itu kita tahu bahwa protonnya itu di inti itu 4 proton di inti. Kemudian nitrogen itu 7 proton di inti. Kemudian mereka sama-sama mempunyai 2 kulit, gitu ya. Kalau kita menyederhanakan pembahasan ini disederhanakan dengan pakai konfigurasi elektron Bohr, begitu ya. Konfigurasi elektron Bohr. Nah, di sini elektron Bohr berarti ini 2 elektron, kemudian di sini adalah 2 elektron, begitu ya. Kalau yang di sini berarti ini adalah 2 elektron dan kemudian di sini adalah 5 elektron, gitu ya. Kita lihat bahwa kondisi karena di sini adalah bermuatan, proton itu bermuatan positif dan ini kemudian negatif. Kita lihat interaksi yang terjadi dengan inti dan antara inti dan elektron paling luar. Saya mau tanya Renal, kira-kira melihat jumlah elektron paling luarnya itu 2, kemudian dengan nitrogen itu adalah 5, kira-kira mana interaksi yang paling besar terjadi pada Be atau nitrogen? Nitrogen, Pak. Iya, oke. Bisa ini, sekarang nyalakan videonya. Nah, ini oke, nitrogen. Alasannya apa menurut Renal? Eh, Videonya dinyalakan. karena lebih besar 5. Karena lebih besar 5. Terus, udah alasan itu aja atau ada tambahan lagi? Videonya dinyalakan, Renal. Udah, Pak. Oh ya, oke. Baru muncul. Nah, kira-kira ada informasi lagi nggak yang Renal tambahkan selain 5 elektron ini? Karena nitrogen lebih besar, berarti tarik-menarik antara yang antara proton, yaitu inti dan elektron. Kira-kira ada alasan lagi nggak? Di sini 5 elektron yang memperkuat bahwa tarik-menarik di N itu lebih besar gitu. Ada lagi nggak yang terpikir? Atau belum terpikir lagi? Belum terpikir sih, Pak. Iya, oke. Oke, thank you, Renal. Nah, yang menjadi patokan lagi adalah protonnya. Protonnya itu memiliki 7 proton. Berarti kalau 7 proton, di sini protonnya itu besar muatannya untuk N. Kemudian untuk yang paling luar, elektronnya itu adalah, anggap aja minus 5. Jadi muatan negatif 5, kalau di inti itu adalah positif 7. Jadi tarik menariknya makanya lebih besar. Ketika tarikannya besar, jadi yang ini lebih menarik. Jadi tarik menariknya lebih besar. Menarik lebih besar.
efeknya itu adalah jaraknya pasti mengecil, gitu ya, pasti mengecil. Maka informasi untuk yang disampaikan tadi berkaitan sama satu periode ini mengecil, berarti ini oke ya. Ini adalah mengecil, begitu. Nah, sekarang mengenai golongan. Nah, golongan kita lihat. Kalau di dalam golongan semakin ke bawah, gitu ya, semakin ke bawah, saya pakai ya katakan mulai warna hijau, yaitu untuk Li nomor atom 3, kemudian yang ini ya, Na nomor atom 11, kita lihat dengan konfigurasi elektron Bohr ya. Nah, di sini 2 1, yang ini 2 8 1 begitu ya. Nah, sekarang saya bertanya ke William. Kira-kira apakah pernyataan di dalam satu golongan ini yaitu jari-jarinya mengecil, apakah betul? Masih kurang ngerti, Pak. Oh ya, oke. Nyalain videonya, Will. Iya, Pak. Masih kurang ngerti, Pak. Iya, oke. Nah, coba ya kita berdiskusi sebentar. Nah, di sini tetap videonya dinyalakan. Nah, di sini berkaitan dengan berkaitan dengan ini, Will bisa lihat untuk Li punya berapa kulit kalau lithium. Kalau dengan konfigurasi ini dia memiliki berapa kulit? 2. Oke, good. Ini 2 kulit, sedangkan untuk Na berapa kulit? 3. 3, oke. Tadi yang dimaksud dengan jari-jari atom adalah jarak antara apa dan apa. Bahwa jari-jari elektron itu jarak apa dan apa. Apa? Gak tahu, Pak. Oke. Nah, mungkin yang menjadi di sini adalah jarak inti dan elektron paling luar. Oke, kita berdiskusi lebih lanjut. Nah, sekarang kalau lithium dia punya 3 proton dan ini punya 2 kulit, sedangkan natrium itu punya 3 kulit. Kira-kira jaraknya yang lebih kecil yang mana? Yang Li. Oke, kalau begitu pernyataan ini untuk jari-jarinya mengecil betul atau salah menurut William? Membesar, Pak. Oke, good. Thank you, William. Ya, Pak. Jadi di sini yang kita lakukan sekarang berarti alasan kenapa dia membesar, berarti ini saya hapus ya. Jadi bukan mengecil, tetapi faktornya adalah jari-jarinya adalah membesar. Alasannya adalah karena di sini mengenai jumlah kulit yang lebih banyak dimiliki oleh periode yang paling bawah, yang lebih bawah, gitu ya. Periodenya lebih bawah. Oke, nah jadi kita udah punya kesimpulan mengenai jari-jari. Jadi ke kanan mengecil, ke bawah membesar. Kalau periode ke kanan mengecil karena tarik-tarikannya makin kuat. Karena proton, karena proton di sini 7, kalau periode elektronnya juga membesar. Tetapi yang berkaitan sama golongan, itu adalah jumlah kulitnya semakin banyak untuk proses ke bawah, gitu ya. Untuk satu golongan ke bawah, jumlah
kulitnya membesar, ya. Kulitnya banyak. Kalau kulitnya banyak, ya otomatis jaraknya makin besar, begitu ya, jaraknya makin besar. Jadi kalau dalam golongan itu penyebabnya adalah kulit, sedangkan kalau di dalam satu periode kulitnya itu sama. Kulitnya sama, tetapi tarik menariknya itu yang berbeda karena faktor jumlah protonnya dan jumlah elektronnya. Oke, semoga ini lebih jelas, lebih detail kita pahami ya. Jadi yang namanya di sini sifat periodik itu adalah ya memang sifatnya itu ada periodnya. Nah, kalau ini di sini mengecil, kemudian nanti ini membesar, terus mengecil lagi, ini membesar. Untuk pindah ke bawah itu oleh karena kulitnya, begitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, langsung ke Sokratif atau ada ke lain langsung boleh. Nah, kita lanjut. Untuk dari kita lihat, kita perhatikan, ini saya penasaran loh, siapa yang belum masuk ya? Jumlahnya 33. Coba kalian lihat, saya maksudnya jadi penasaran banget. Oke, kan Bosco nomor 1, Birian nomor 2, Ciko nomor 3, Christopher 4, Cliff 5, Devon 6, oke Diogo 7, kemudian Efren. Fania tadi masalah koneksi, Pak. Oke, Fania ya. Oke, baiklah. Jadi biarlah nanti Fania coba kontak ya. Oke, masalah koneksinya apa? Bisa kasih info, tolong tanyain, sambil tanyain ya. Oke, nanti dia masih bisa lihat rekaman sih, so far is okay. Ya, nanti saya akan japri juga ya. Nah, untuk mengetahui problemnya apa. Oke, kita lanjutkan. Thank you infonya. Jadi Fania ya. Jadi saya juga penasaran dari tadi. Oke. Nah, di sini kita lihat jaraknya pasti mengecil ya, jaraknya pasti mengecil. Nah, kita lihat mengenai thank you Marlin. Nah, kita lihat berkaitan sama ini jadi atom kalau kita lihat di berkaitan sama tabel periodik yang tadi, gitu ya, tabel periodik yang tadi, wow, jadi membesar. Nah, kita perhatikan mengenai ion, aduh jelek, oke ini bagus. Nah sekarang kita perhatikan untuk daerah sini, yaitu untuk daerah log yang sebelah sisi kiri, itu cenderung untuk membentuk positif, termasuk yang ini ya. Nah mungkin di sampo kalian mengandung ion Zn2+, ini maaf di ketombe dan sebagainya. Nah kemudian untuk di bagian kiri ini cenderung positif, kemudian di bagian sini cenderung untuk membentuk yang negatif ya. Kita perhatikan sekarang jari-jari ionnya, gitu ya, jari-jari ionnya. Contoh sekarang, yang kita mau bandingkan adalah jari-jari atom dan jari-jari ion, gitu ya, jari-jari ion. Yang kita mau bandingkan jari-jari atom sebagai contoh, misalkan Na. Ini 11, kemudian kalau ini 11, Na+, begitu. Oke, nah coba untuk katakan Miho. Nah, saya mau tanya, silakan buat konfigurasi untuk yang Na. Tadi kan 281, kalau konfigurasi yang Na+ bagaimana Miho? Iya, Pak. Iya, dinyalakan videonya. Nah, untuk konfigurasi Na+, untuk berkaitan sama konfigurasi bor, bagaimana Miho? 28. 28, oke.
Kira-kira apa yang kalau dari melihat konfigurasi yang ada, jari-jarinya coba Miho bandingkan, mana yang lebih besar? Melihat dari informasi yang sudah didapat yang sebelumnya. Melihat di sini kalau di NA berapa kulit nih yang ada? 3. Oke, 3 kulit. Sedangkan di NA plus berapa kulit? 2. Oke, dengan informasi ini mungkin Miho udah mulai bisa menyimpulkan sesuatu. Silakan kesimpulannya apa? Jari-jari ionnya, jari-jari ion. 11 MA yang lebih besar. Oke, yang di sebelah kiri atau kanan? NA-nya. Yang kiri. Iya, oke. Thank you, Miho. Nah, di sini kita perhatikan bahwa NA-nya jadinya lebih besar ya, karena jumlah kulitnya lebih banyak. Sedangkan di NA plus-nya dia lebih sedikit karena jumlah kulitnya jadi lebih sedikit, gitu ya. Berarti jari-jarinya lebih besar untuk yang atom. Ini kejadian di yang membentuk ion positif, gitu ya, membentuk ion positif. Ion positif. Nah, sekarang kita mau lihat di ion positif. Nah, sekarang kita mau perhatikan bagaimana kalau dia ionnya adalah ion negatif. Ya, ionnya adalah ion negatif. Nah, di dalam hal ini mengenai ion negatif, kita mau perhatikan. Oke, sekarang kita mau perhatikan antara atom F. Atom F, kemudian di sini nomor atom 9, kemudian kalau 9 F minus, di sini konfigurasinya jadinya 27, terus di sini adalah 28. Di sini mulai ada perbedaan ya, ada perbedaan. Oke, kalian coba cari buka ptable.com ya, ptable.com. Jadi semuanya coba buka ptable.com. Kemudian saya sengaja nggak menampilkan dulu di screen, hanya catatannya aja, note-nya. Nah, kalian lihat berkaitan sama properti di bagian atas, sudah klik properti. Kemudian kalian bisa klik CL-nya. Oke, saya mau cek coba di kolom paling kiri coba need ya. Coba need, kalau fluorine itu diketemukan tahun berapa? Ada bagian paling bawah discovered. Fluorine, Pak. Iya, fluorine. Fluorine itu ditemukan tahun berapa? Nomor atomnya itu berapa, Pak? Nomor atomnya 9. Videonya dinyalakan nih. Sebentar, Pak. Iya. Sambil yang lain nyari ya. Dia diketemukan tahun berapa? 1886.
Iya, oke. Nah, coba cari informasi mengenai radius. Radiusnya angkanya berapa di sana? 42 Oke, 42. Satuannya apa yang dipakai? PM. PM, oke. Kira-kira PM itu kepanjangan dari apa? Nggak tahu. Oke. Nah, sekarang coba CL ya, CL. Nah, CL radiusnya berapa nit untuk yang CL? CL radiusnya 9. Oke, 9 ya. Oke. Thank you, Nate. Nah, sekarang berarti 42 yang ini radiusnya 42 PM gitu ya. PM itu adalah pikometer. Pikometer. Jadi satu piko itu adalah berapa 10 pangkat minus berapa ya? Pikometer. Kok tiba-tiba saya ngeblank juga? Kacau. Oke. Itu adalah 10 pangkat min 12 meter. Ya. Jadi sangat-sangat kecil ya. Jadi satu piko itu adalah 10 pangkat min 12 meter. Di sini memang sangat-sangat kecil ukuran atom. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat berkaitan sama yang negatif, berarti coba sekarang browsing, tulis jari-jari ion fluorine. Nah, oke, sama-sama jari-jari ion fluorine. Kalian browse, nanti kalian mendapatkan apa? Angkanya berapa? Saya nanya Nicholas. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba ketik jari-jari ion itu, jari-jari ion, ketemu angka berapa ya jari-jari ion untuk fluorine? Oke, Pak. Uh, Jadi jari-jari videonya, ion untuk fluorine. ya, jari-jari ion fluorine. Browsing, Nicholas videonya silakan. Oke. Fluorine itu Nah, jadi ketik jari-jari ion fluorine, kemudian dapat angka berapa yang ada di browsernya dengan keyword yang ada yang saya tulis. Apakah sudah ketemu? belum, Pak. Oke. Sambil tetap dicari. Nanti kalau ketemu, kasih info ya. Nah, saya juga sambil cari, coba Victoria. Victoria melakukan hal yang sama, jadi semuanya melakukan, dapat angka berapa di situ? Victoria, videonya dinyalakan. Iya. Dengan browser cari jari-jari ion fluorine, kira-kira Victoria dapat data enggak? Ionnya berapa? Belum dapat, Pak. Gimana? Maaf, ulangi lagi. Belum dapat, Pak. Belum dapat ya, oke. Yang fluorine 119 bukan, Pak? 119. Oke. Ya, thank you tadi Nicholas ya. 116 ya. Sambil tetap dicari ya. Thank you Victoria. Nah, jadi 119 PM. Ada data juga kalau dari Wikipedia itu adalah 133 PM ya, 133 PM.
Jadi datanya ada pertanyaan juga ya di situ muncul. Nanti kita singgung ya. Nah di sini kalau kita lihat, jadi dari informasi Wikipedia, saya tidak mempermasalahkan angkanya gitu ya, mana yang betul, mana ini, tapi kita mempelajari penyebabnya apa. Di sini 133 ya. Ya, Vania, tadi sudah ada kabar dari Marlin. Oke, di sini 133, nanti Vania bisa flashback ya, nonton di YouTube-nya atau di nanti link yang saya infokan. Jadi saya infokan sekalian nanti untuk jadi videonya itu cepat, mungkin bisa mungkin setengah jam itu sudah ada di FGD-nya, kalian bisa putar. Nah, itu ada 2, jadi akan saya langsung share link dari ininya, dari FGD-nya ya, dari Google Drive-nya langsung. Kemudian nanti kalau sudah saya upload ke YouTube, nanti itu akan saya ubah menjadi link YouTube. Nah, begitu mekanismenya. Jadi kalian bisa langsung lihat ya. Nah, karena munculnya mungkin 10-15 menit itu langsung muncul record-nya di Google Drive. Oke, nanti itu akan saya copy. Nah, oke, saya lanjut. Di sini ada informasi yang menjadi poin penting itu adalah ada peningkatan jari-jari. Pas di sini poinnya adalah membesar, gitu ya. Nah, kalau 119 ini di video itu datanya 119 ya. Nah, tapi saya nggak tahu tadi minta tolong Nate untuk copy link dari data yang kamu Nicholas tadi ya, Nicholas dapat datanya di mana, itu alamat webnya tolong masukin ke chat ya, nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, nah di sini jadi membesar ya, membesar. Nanti pertanyaan Ferdinand nanti saya bahas. Nah ini membesar, sekarang mengapa pertanyaannya itu adalah membesar? Mengapa membesar? Jadi mereka sama-sama atom F dia mempunyai 2 kulit, sedangkan yang di sini juga mempunyai 2 kulit juga. Perbedaannya di luarnya ada 7 elektron, di luar untuk yang ion negatif itu 8 elektron. Nah, mengapa perbedaan ini menyebabkan apa? Sehingga jari-jarinya itu membesar, ini membesar dari 42 ke 119. Coba analisa kira-kira apa yang menyebabkan ya. Nah, yang mau nanya berkaitan dengan hal ini, saya ingin meminta bantuan Maxwell. Maxwell bisa nyalain videonya. Nah, di sini kenapa coba analisa? Jadi berdasarkan perbedaan-perbedaan, ini membesar, ini jari-jarinya membesar ke F-ionnya, kemudian ininya 7, ininya 8. Maxwell. Nah, ya Pak. Iya, oke. Videonya dinyalain. Di sini 7 elektron, ini 8 elektron. Kira-kira apa analis? Oke, minta Maxwell untuk melakukan analisa. Mengapa jari-jarinya kok bisa membesar ya? Mengapa jari-jarinya membesar? Yang terpikir sama Maxwell kira-kira idenya apa? Yang menyebabkan dia membesar dari 42 sampai katakan 2 kalinya, yaitu 119. Gara-gara ada minusnya Pak. Gara-gara ada minus. Oke. Minus ini coba bisa jelaskan kenapa minus ini jadi membuat jadi membesar. Terpikir ide apa dari Maxwell? Elektronnya bertambah. Oke, elektron bertambah. Ketika elektron bertambah makin banyak, sesuatu yang terjadi antar elektron itu apa? Antar elektron, jadi elektron bertambah. Gaya yang terjadi elektron dengan elektron
Apa ya? Tarik-menarik. Oke, kalau tarik-menarik itu terjadi antara yang beda muatan. Ah, Tapi, saling menolak. iya, oke. Thank you, Maxwell. Iya, Nah, Pak. di situ poin pentingnya adalah karena elektronnya makin banyak, jadi itu adalah tolak-tolak menolaknya itu lebih besar. Ya, tolak menolaknya lebih besar. Jadi jelas di sini mengapa dia membesar karena tolak-tolak menolaknya elektronnya dia makin besar. Begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jari-jari van der Waals atau jari-jari kovalen? Oke, sekilas saja itu akan dipelajari nanti di chapter berikutnya. Jadi jari-jari kovalen sama jari-jari van der Waals. Nah, nanti jari-jari kovalen, oke. Berkaitan sama kovalen, ini info sedikit, dicicip sebentar. Ini adalah ikatan yang terjadi antara non-logam dengan non-logam. Gitu ya, non-logam dengan non-logam. Berarti yang menjadi poin di sini non-logam dengan non-logam, ini contoh misalkan contoh adalah molekul hidrogen. Jadi molekul hidrogen itu apa? Molekul hidrogen itu adalah ini H, kemudian nyambung H. Di sini tentunya ini pola dan ini pola, begitu. Kalau kita bandingkan dengan kita bahas mengenai jari-jarinya ya, ada atom H. Ini inti, kemudian jaraknya dengan elektron terluar. Kemudian ada molekul, di sini molekul. Jadi molekul tentunya sudah ada elektron yang dipakai bersama-sama. Ini adalah H, ini adalah H. Ini inti, ini inti. Jadi jari-jari hidrogennya yang mana? Jari-jari hidrogennya adalah yang ini. Ya, separuh jarak antara inti dengan inti. Nah, misalkan jari-jarinya ini adalah A, yang panjang ini tidak sama dengan 2A. Tentunya ininya nilai jari-jari yang di sini, itu jari-jarinya yaitu R dari molekul H2, itu jari-jarinya adalah lebih kecil dari 2A. Mengapa demikian? Iya, kalau kita buat ini atom H, ini ada elektron, ini ada elektron. Nah, elektron di sini dia menarik inti yang ada di hidrogen di sini, ya. Elektron di sini menarik inti yang ada hidrogen di kirinya. Jadinya makin pendek jari-jarinya dari 2A, ya. Semoga jelas, ya. Oke, kita lihat untuk jari-jari van der Waals. Nanti kalau jari-jari van der Waals itu adalah jari-jari kurang lebih antar molekul. Kalau H2 itu wujudnya adalah gas. Kalau H2 van der Waals itu adalah H2 wujudnya solid. Jadi ketika solid pasti jarak-jaraknya pasti berdempet-dempetan. Ya, jaraknya pasti berdempet-dempetan. Jadi jaraknya apa? Adalah kurang lebih jarak antara molekul dengan molekul. Untuk gambaran sementara ini adalah positif, ini adalah positif, jari-jarinya adalah antara separuh dari sini. Ya, ini molekul H2, ini molekul H2. Berarti yang panjang ini misalkan B, berarti jarak van der Waals setengah B. Kayak gitu ya. Harapannya jelas. Jadi ini satu molekul H2, yang ini H2. Seperti itu. Oke, sementara ini mengenai jari-jari, apakah ada pertanyaan? 5 menit, 4 menit terakhir, saya coba bahas. Sokrates ada muncul nggak? Oke.
Nah, semoga masih kurang mengerti kenapa bisa mengecil sama membesar. Iya. Oke, nanti ini saya coba ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi berkaitan sama itu, kita lihat. Kalau saya lanjutin dulu. Jadi intinya adalah melihat poin utama itu melihat inti dan elektron paling luar. Itu yang menjadi inti. Kemudian di sini ada sekarang periode 3. Periode 3. Nah, periode 3 itu efeknya ada untuk Na+ ya. Na+, Mg2+, kemudian Al3+, ini Si4+, ini sebagai untuk yang berikutnya kita discuss di hari Senin lagi Ca-. Nah, ini nanti trennya itu adalah seperti ini. Jari-jari Na ini segini, ini mengecil, Mg, ini Al, ini Si, kemudian loncat, jebret. Ini P3, ini S2, ini Cl-. Di sini perbedaannya adalah ini ketika dia menjadi ion Na+, dia tersedianya cuma 2 kulit. Kalau di bagian sini, dia itu menjadi 3 kulit, karena dia P3-. Oke, ini prolog untuk pertemuan mendatang. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini. Silakan absen di kolom chat. Kita ketemu di Senin depan. Makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Coba. Kasih Pak. Yes. Yuk, sama-sama.